manusia seringkali terjebak dalam hal-hal yang dapat menjerumuskan dia. Ada pahala, ada dosa. Namun umumnya kadang-kadang manusia, pahala itu bisa menjadi dosa bagi dia, ada juga dosa bisa menjadi pahala bagi dia. Nah itu kan, ini bahasa-bahasa yang sebenarnya kita harus pikirkan, saudara. Ada pahala yang menjadi dosa, ada dosa yang menjadi pahala. Paham gak ente anak ngomong begini? Paham gak antum? Pahala bisa jadi dosa, dosa bisa jadi pahala. Mana pahala yang bisa jadi dosa? Pahala yang bisa jadi dosa adalah ketika dia melakukan satu tindakan kebaikan, melakukan kebaikan apapun, ya, itu pasti bernilai pahala. Hanya saja ketika dia berbuat baik bukan dinisbahkan pada Allah, bukan karena Allah, itu pahalanya menjadi dosa. Yang tadinya Allah turunkan pahala buat orang yang berbuat baik tadi, lantaran niatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, karena dia sombong ingin dipuji dan sebagainya, bisa datangin dosa. Tapi ada juga dosa yang mendatangkan pahala. Apa contohnya? Contohnya adalah dosanya orang-orang yang berbuat dosa lalu dia menyadarinya, kemudian dia bertobat kepada Allah. Maka dosa yang dilakukannya itu dengan sabab tobat akan bisa menjadi pahala sesuai hadis. Nah ini saya mau bacakan hadis, artinya saya mau jelaskan hadis itu. Rasulullah pernah tertawa, saudara. Rasulullah pernah tertawa. Tertawanya Rasulullah ini hampir-hampir terlihat gerahangnya itu, tertawanya Rasulullah, sehingga sahabat-sahabat kaget. Belum pernah dia dapatkan Rasulullah tertawa begitu dahsyatnya, begitu girangnya gitulah, gembiranya gitu. Lagi kumpul-kumpul begini di tengah sahabat, Rasul tertawa, saudara. Rasul tertawa, ya. nggak ada angin, nggak ada topan, Rasul tertawa. Ya, ini sahabat juga bingung, Pak. Rasulullah nggak ngomong, nggak apa, tiba-tiba tertawa gitu. Sahabat sampai bingung, sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Apakah ada kesalahanku, ada yang membuat lucu dari kami semua, Rasul? Tidak, kata Rasulullah, sambil tertawa gitu. Tidak, kata Rasulullah. Lalu kenapa engkau tertawa begitu dahsyatnya dan belum pernah kami temukan, ya Rasulullah? Kata Rasul, kami ngelihat sesuatu yang terjadi di hari kiamat. Kami ngelihat neraka, katanya. Mungkin kaget lagi sahabat. Biasanya Rasulullah ketika melihat sesuatu yang menakutkan itu menangis, tapi sekarang kok terbalik, tertawa. Mungkin apa? Makin ini lagi sahabat makin bingung. Loh, Rasul, selama ini kau kalau menceritakan neraka dan melihat tentang neraka yang kau sampaikan kepada kami, kau mencucurkan air mata. Sementara kenapa hari ini kau bercerita dan melihat katanya tentang neraka pada hari kiamat, lalu engkau tertawa? Ini yang membuat heran kami, ya Rasulullah. Sambil terus Rasul tertawa. Kata Rasul, bagaimana aku tidak tertawa, katanya. Apa itu Rasul sebabnya? Di hari kiamat nanti aku melihat kelompok orang-orang yang berbuat dosa. Kelompok orang-orang yang berbuat dosa, itu para pendosa. Dia adalah pendosa-pendosa yang indah, kata Rasulullah, pendosa yang indah. Ini orang-orang yang ada di pintu-pintu neraka ini, yang ada di neraka, mau ke neraka gitu hari kiamat, itu para pendosa-pendosa yang indah. Loh, kok bisa disebut pendosa yang indah, ya Rasulullah? Bukankah pendosa itu semuanya adalah buruk? Lalu kenapa kau katakan pendosa yang indah? Ya, mereka adalah pendosa yang indah. Sehingga pendosa-pendosa yang indah di pintu neraka itu di hari kiamat, dia pun tertawa terbahak-bahak. Itu yang memancing aku tertawa, katanya. Apa sebabnya mereka tertawa, ya Rasulullah? Maka pendosa-pendosa itu tertawa lantaran Allah tunjukkan semua dosa-dosa yang dulu dia lakukan. Lalu karena sabab tobat
taubat nasuhatnya, maka seluruh dosa yang dilakukannya berubah menjadi pahala yang dapat menghantarkan pendosa yang indah itu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, saudara, pendosa yang indah bertobat, dosanya dirubah jadi pahala, masuk surga. Pendosa tadi nggak jadi masuk neraka, dia tertawa, ternyata dosa itu bisa mendatangkan pahala. Udah berbuat dosa aja kalau begitu. Hati-hati saudara, berdosa yang bagaimana dulu kan gitu ya. Kalau bisa jangan bukan berarti saya suruh. Kalau tadi ke pendosa yang indah, bagus saudara ya. Pendosa yang indah tadi yang disebut Rasulullah, karena dia tobat. Tuh saudara, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'un at-tawabin. Semua anak Adam pasti punya dosa, pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang salah dan berdosa adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah. Inilah yang memberikan kesenangan bagi para pendosa ya. Orang-orang yang melakukan dosa, di saat dia bertobat, dosanya dirubah menjadi pahala. Sementara orang yang tadi berbuat baik karena ria, ujub, takabur, datang pahala, tapi pahalanya dirubah jadi dosa. Pilih mana antum? Berbuat baik datang pahala jadi dosa, apa berbuat dosa datengin pahala? Ayo saya tanya. Jawab. Berbuat baik datengin pahala berubah menjadi dosa, apa berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang salah mendatangkan dosa dirubah menjadi pahala? Pilih yang mana dari contoh dua kelompok itu? Lu kok pada bingung? Lu pilih doang pada bingung? Pilih yang mana? Berbuat baik mendatangkan pahala dirubah jadi dosa, berbuat jahat mendatangkan dosa dirubah jadi pahala. Berbuat baik apa berbuat jahat menurut antum? Udah berbuat jahat aja, udah berbuat jahat, spontan langsung berbuat jahat. Masya Allah ya, berarti penjahat yang indah ini. Penjahat yang indah ya. Jadi maksudnya saudara, di sini tentunya kita pengen berbuat baik datangin pahala. Itu yang kita pilih ya, itu yang kita pilih, itu yang bagus saudara gitu ya Pak ya. Jangan jadi berbuat jahat Pak, jangan. Kalau berbuat jahatnya itu mendatangkan pahala ya boleh juga, tapi jangan di manage berbuat jahat, jangan gitu ya. Juga jangan begini saudara. Dah kalau begitu biarin dah, kita pengen menjadi pendosa yang indah. Hari ini kita puas-puasin berbuat dosa, nanti kita tobat. Belum tobat buru mati. Berabe urusannya. Belum tobat keburu mati, berabe dah urusannya. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Nah, itu artinya saudara, Rasul memberikan keindahan kepada umatnya. Masya Allah, begitulah kebijaksanaan Allah. Makanya turun surah Az-Zumar di sini memberikan kegembiraan bagi para pendosa, gembiraan bagi para pendosa. Dikasih tuh ayatnya sama Allah, apa katanya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa manusia, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa bakal diampuni sama Allah bagi orang yang mau tobat. Kalau yang nggak mau tobat ya nggak diampuni. Nah, ini ayat ini adalah ayat kegembiraan saudara. Ayat membuat gembira bagi para pendosa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan. Kalau kita
putus asa, yaitu menjadi sebab setan gampang masuk, saudara. Gitu. Nah, makanya ini penting buat kita.